Maka persilakan dulu. Haleluya. Sungguh kita merasakan kasih Tuhan. Kalau kita dekat dengan Dia, bergaul dengan Dia, maka janji-janji Tuhan akan menjadi milik kita. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Jaga terukur kasih setiamu. Puji Tuhan, Dia selalu tunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, Dia Raja. Di akhir pujian nanti sudah sakor, mereka pujian dari Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan, satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang boleh menguatkan kita untuk kita mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Nyata kasihnya dan terbukti. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang besar, penyertaan-Mu yang ajaib, yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Sedikitpun Kau tidak biarkan kami dalam pergumulan kami, selalu ada Tuhan menyertai kami, memberikan kami kemenangan, memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan hari ini kami datang di hadirat-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami. Kiranya semuanya berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa persembahan-persembahan kami dan kerinduan hati kami juga Tuhan. Semuanya berkenan di hati-Mu, dari Kau memberkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kita berikan persembahan kita. Hati-Mu ada bagiku. Lebih dari yang telah Kuberikan.
tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Izinkan firman Tuhan mengerjakan hati pikiran kita, mengerjakan kehidupan kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, selidiki hatiku dengan kuasa firman-Mu.
sungguh kami bersyukur Engkau datang ke dunia ini Tuhan dengan penuh pengorbanan. Engkau datang mulai dari lahir sampai mati untuk keselamatan kami. Engkau sudah beli kami, Engkau sudah tebus kami, Engkau membuat kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur perjalanan hidup kami selalu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, terlebih gereja Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan sedang Engkau persiapkan untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria sorga, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dijanjikan oleh Tuhan. Kesanalah arah hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau tertinggal, tapi saat Tuhan datang kami akan bersama-sama dengan Engkau, dan itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Biarlah urapi kami untuk mengerti firman-Mu, percaya terhadap firman-Mu, dan kami berikan hidup kami selalu diubah, disucikan oleh firman-Mu Tuhan. Berkati kami siang hari ini untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami percaya, kami mengerti sampai firman-Mu menjadi darah daging dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berikan kesehatan kepada kita sepanjang minggu. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Kita bisa hadir dengan penuh sukacita pada kesempatan ini, saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. 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 Ya, Tuhan memberkati kita. Kita berada di minggu-minggu pertengahan di bulan Desember ini, saudara-saudara, sedang perayaan Natal kita lakukan. Ya, bersyukur kita gunakan hidup kita sebaik-baiknya, karena Tuhan Yesus datang pertama kali dan Dia akan datang untuk kedua kali, saudara-saudara. Ya, Natal ini sudah ribuan tahun selalu diperingati, tetapi kita tidak hanya berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita juga harus berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jangan kita hanya berbicara tentang Natal lalu tidak kita persiapkan diri kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan di pengajaran ini saudara-saudara berdoa supaya arah pandangan kita yaitu bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Dia tidak datang lagi sebagai bayi, tetapi Dia akan datang sebagai mempelai pria surga, dan kita akan menjadi mempelai wanita yang kudus bagi Tuhan, saudara-saudara. Itulah sebabnya tema-tema yang selalu saya pergumulkan, kiranya tema ini menjadi berkat bagi kita, saudara-saudara, supaya mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Ya, di kebaktian PA kemarin tema kita jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar. Ya, ada kesukaan biasa, saudara-saudara, dan ada kesukaan besar di PA itu, saudara-saudara. Ya, kesukaan besar adalah ketika dosa-dosa kita disucikan untuk masuk kita kepada kesukaan besar, yaitu pesta nikah anak domba Allah. Tapi kesukaan biasa, saudara-saudara, doa Sakaria didengar oleh Tuhan. Bertahun-tahun dia beribadah, bertahun-tahun dia melayani, doanya nggak dikabulkan Tuhan. Ya, tapi saat malaikat datang, dia beribadah setia sampai di masa tuanya. Tuhan berkata, Sakaria, jangan takut, doamu didengar oleh Tuhan. Kesukaan biasa itu, saudara-saudara. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Demikian juga Maria, jangan takut. Ya, karena engkau beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kesukaan biasa. Kasih karunia itulah kepada Maria dan Yusuf dipelihara Tuhan. Nikahnya bagus, keluarganya bagus. Ya, dikasih Tuhan berkat melalui orang Majus. Ya, sampai mereka bisa pergi ke Mesir dengan biaya yang begitu hebat. Karena kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Tetapi khusus kepada gembala dikatakan begini, jangan takut
para gembala. Ya, karena telah lahir bagimu juru selamat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi gembala-gembala diberitakan kesukaan besar. Kepada Zakaria doa dikabulkan, kepada Maria mendapat kasih karunia, tapi kepada gembala-gembala aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apa itu kesukaan besar? Dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa disucikan, dan gembala ini harus menyampaikan kabar yang besar, yaitu dosa diampuni, disucikan. Saudara-saudara, dosa-dosa harus disucikan untuk masuk kesukaan besar, yaitu pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Makanya kalau kita berbicara tentang Natal sangat dalam sekali pengertiannya, saudara-saudara. Nah, tema kita hari ini, ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, saya buat ya di situ, saudara-saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Ya, kalau di Natal betul-betul damai sejahtera. Zakaria damai sejahtera, nggak pernah berantem, walaupun di masa tua doanya nggak dikabulkan, tetap damai sejahtera Zakaria dan Elizabeth. Maria dan Yusuf tetap damai sejahtera. Ya, walaupun Maria mengandung karena naungan Roh Kudus, Yusuf tidak mau menceraikan karena dia tulus hatinya. Ada damai sejahtera. Ya, gembala-gembala ada damai sejahtera. Ya, dan itu juga menjadi gambaran dalam hidup kita di hari-hari ini. Menantikan kedatangan Tuhan, hidup kita harus diperintah oleh damai sejahtera dari Kristus. Menantikan kedatangan Tuhan. Karena di hari-hari terakhir ini yang sulit itu damai sejahtera. Ya. Kenapa damai sejahtera? Karena dinubuatkan di Alkitab, Yesus yang lahir itu disebut Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai. Di kandungan Maria saja Yesus masih belum lahir, sudah damai Maria. Udah damai. Ya, damai walaupun banyak masalah dihadapi Maria. Ya. Ketika dia mengandung dari Roh Kudus, semua orang akan heran, loh masih tunangan kok sudah mengandung. Ya, tapi karena dia damai, ya, ada saja orang mengujikan, loh Maria kok begini, tapi dia jaga damai. Apapun komentar orang, apapun tanggapan orang, karena ada bayi Yesus dalam hidupnya, dia selalu jaga damai. Ya, saat menghadapi perjalanan, karena diperintah oleh Kaisar Agustus harus pergi ke masing-masing ke kampungnya supaya mendaftarkan diri di situ. Sedang mengandung, saudara-saudara. Ya, suaminya hanya tukang kayu. Biaya dari mana? Perjalanan melelahkan. Tapi jaga hati damai. Sudah sampai di kota Daud. Ya, tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Semua orang bilang, oh, tidak ada tempat penginapan. Kayak ditolak, saudara-saudara. Ya, Maria dan Yusuf kayak ditolak. Sudah mau mendekati dengan lahir ini, direndahkan, ditolak, dijauhkan. Semua keluarga bilang gak ada tempat samamu, gak ada tempat. Tapi Maria dan Yusuf jaga hati damai. Ini situasi di akhir zaman nanti macam-macam begitu kita hadapi, saudara-saudara. Seperti begitu kita hadapi. Ya, kayaknya orang bilang, aduh nggak layak kau di rumah, ya udahlah, layaknya kau di kandang. Tapi itu pun diterima oleh Maria dengan damai sejahtera. Ya, itulah keadaan kita di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Dan satu saat sudah terdengar bahwa di Bethlehem akan dibantai semua anak-anak umur 2 tahun akan dibunuh. Tapi tetap jaga damai. Gimana biayanya? Karena malaikat berkata, Yusuf ayo pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, kalau enggak nanti dibantai itu. Ya, tetap jaga damai. Dari mana biaya? Gimana hidup kami? Tapi karena menjaga hati damai, Tuhan suruh orang Majus, ayo antar. Maria dan Yusuf butuh biaya. Maria dan Yusuf butuh biaya supaya pergi ke Mesir.
Ayo segera. Datanglah orang Majus membawa emas, mur, apa satu lagi, kemenyan. Saudara-saudara, ini gambaran hidup kita nanti di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada intinya, apapun yang dialami Yusuf, Maria, damai sejahtera menguasai. Keberhasilan kita nanti saudara-saudara untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah damai sejahtera. Jangan izinkan dalam hatimu sedikit pun kebencian. Jangan izinkan sedikit pun hatimu tidak damai, tertinggal saudara-saudara. Biasa kita alami kayak Maria dengan Yusuf. Ya, rumah tangga kita nggak selamanya aman, nggak semuanya suami kita harus nuruti kita atau istri harus sesuai dengan hati suami. Anak-anak nggak semua harus sesuai dengan hati kita. Orang tua juga begitu. Banyak hal yang harus kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Tapi milikilah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Salah satu yang ditinggalkan Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Apa yang ditinggalkan Tuhan Yesus? Bukan harta, bukan uang, bukan rumah, bukan tanah. Sebelum dia berangkat ke surga, apa katanya? Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Kayaknya Tuhan katakan sebelum aku berangkat ke surga, mau aku keserahkan ini damai sejahtera ini. Kalau engkau damai sejahtera menghadapi, engkau akan berhasil. Damai sejahtera itu lebih dari uang, lebih dari kepandaian kita, lebih dari segala-galanya. Maka dia katakan kepada murid-muridnya, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Coba kalau nggak damai sejahtera, perang di Timur Tengah sana, hancur semua. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya semua habis. Coba kalau rumah tangga kita nggak sejahtera, tidak ada artinya semua. Coba pengalaman-pengalaman kita hilang damai sejahtera, ribut, makan tidak enak, pekerjaan nggak bagus, saling curiga. Kapan pun itulah yang ada di dunia sekarang, saling membunuh. Kenapa? Karena damai sejahtera nggak dimiliki. Makanya tema ini saudara-saudara, saya doakan supaya menantikan kedatangan Tuhan ini, damai sejahtera Kristuslah memerintah kita. Kolose pasal yang ketiga, mari saudara temukan di Alkitab kita. Ya, jika saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama ayat ini. Kolose 3 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 3 ini saudara-saudara, kalimat ini 3. Pertama, kasih damai sejahtera memerintah kita. Kita dipanggil untuk damai sejahtera. Mesti kita lihat, saya dipanggil oleh Tuhan untuk hidup damai sejahtera. Damai sejahtera ini bukan karena semua baik-baik. Enggak. Ya, Maria damai sejahtera bukan karena semua baik-baik. Banyak hal yang enggak baik. Tapi jaga damai sejahtera. Damai sejahtera memerintah dalam hatimu karena itu dipanggil. Ya, damai sejahtera kita terpanggil. Untuk apa dipanggil? Untuk menjadi satu tubuh. Jadi damai sejahtera ini nanti akan mewujudkan kita menjadi satu tubuh, disebutkan di sini. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus akan terwujud ketika masing-masing ada damai sejahtera. Kalau enggak terwujud. Ini saudara-saudara, tubuh Kristus akan terwujud ketika masing-masing hidup dengan damai sejahtera, membuang segala kebencian, membuang segala prasangka-prasangka buruk, membuang segala hal-hal yang tidak positif dalam hidupnya. Buang itu supaya menjadi satu tubuh. Yang kedua, supaya apa? Bersyukur, bersukacita, supaya bahagia. Jadi rumusnya kalau kita mau bersekutu, kita mau bahagia, rumusnya hendaklah damai sejahtera
memerintah dalam hidup kita. Dan itu terjadi kepada Maria dan Yusuf. Karena kita berbicara mengenai Natal, saudara-saudara. Damai sejahtera yang memerintah hati mereka karena ada Yesus di dalam hidup mereka. Kita juga nanti damai sejahtera. Kenapa kita ada damai sejahtera? Karena di dalam hidup kita juga ada saudara-saudara. Ya, kalau Maria mengandung dinaungi oleh Roh Kudus, ada firman, ada kasih Allah. Jadi Maria mengandung dinaungi oleh Roh Kudus, ada Yesus firman, dan ada kasih Allah di dalam hidupnya. Mengandunglah Maria, saudara-saudara. Kita gereja Tuhan, ya, apa yang kita kandung? Wahyu pasal 12 juga berkata gereja Tuhan itu sedang mengandung. Dan sekarang gereja Tuhan harus mengandung, ya, harus ada kandungannya. Kalau enggak, saudara-saudara, satu saat enggak masuk menjadi mempelai Kristus. Wahyu pasal 12, gereja sedang mengandung. Dia nanti berpakaian matahari, berselubungkan matahari, ada bintang di atas kepala, ada bulan di bawah kaki. Itulah gereja Tuhan. Tentu menghadapi banyak, seperti Maria, banyak penderitaannya, banyak keluhannya, banyak kesakitan. Gereja Tuhan juga alami. Namun gereja Tuhan tetap seperti Maria, jaga damai sejahtera memerintah dalam hatinya. Coba dibaca Pak Mangun, Wahyu pasal 12 ayat 1. Demikian, Ya. 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Seorang perempuan berselubungkan matahari Iya. dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Iya. Jadi jangan kita hanya ulang balik Maria mengandung, Maria mengandung. Kita nggak melihat ini, saudara-saudara. Ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ya, ayat 2, ia sedang mengandung. Coba ulangi dulu Pak Mangosong, ayat 2. Ayat 2, dia sedang mengandung, Iya. dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Iya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Gereja Tuhan yang sedang mengandung. Jadi jangan di Natal hanya terus Maria yang mengandung, lahir di kandang, terus bolak-balik. Saya pun kadang-kadang kalau melayani perayaan Natal, pedih juga hatiku. Ya, semalam saya melayani di salah satu STM. Bolak-balik, terus itu tadi, mulai penciptaan, setelah itu masuk dalam dosa, setelah itu ditebus oleh Tuhan, lalu liturgi, amin, selesai. Bolak-balik itu, yang liturgi anak-anak, semua dalam hatiku, aduh, mau kemana ini gereja Tuhan? Ya, kemana ini gereja Tuhan? Bolak-balik, saudara-saudara. Biaya banyak untuk liturgi, dia harus, ibu-ibu harus pakai sasa, pakai sanggul, pakai baju bagus, anak-anak, aduh. Heran saya, saudara-saudara. Tapi bagaimana lah kita bilang? Makanya saya kalau disuruh menyampaikan firman, saya sampaikan firman juga dari mama. Supaya jangan kita terus hanya masa lalu Yesus yang lahir. Ada pandangan kita depan dia akan datang. Kalau dia akan datang, kita harus seperti wanita ini sedang mengandung, berselubungkan matahari. Ya, itu harus kita siap, saudara-saudara, menanti kedatangan Tuhan. Ya, jadi dia sedang mengandung. Sama, saudara-saudara, ada juga seekor naga merah besar. Kalau dulu Herodes ingin membinasakan, membunuh Yesus. Tapi ini nanti di gereja Tuhan akan terjadi juga hal yang sama. Coba lanjutkan lagi ayat yang ketiga. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Perhatikan. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus, Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. perhatikan. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Iya. Jadi sama. Kalau dulu Yesus mau lahir, ada Herodes mau membinasakan, mau membunuh. Nah, ini pun sama, saudara-saudara.
Jadi kita harus bersiap kedatangan Tuhan kedua kali. Kita harus seperti perempuan ini mengandung. Apa yang kita kandung di hati saudara? Kalau Maria jelas Yesus, gereja Tuhan, apa yang dikandung, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di dalam hidup kita, supaya itu nanti membawa kita untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Yang pertama, firman harus ada di hidup kita. Dulu Yesus lahir, ya, Roma berkata, firman itu ada di hatimu. Saudara harus taruh firman itu di hati kita. Itu yang membuat kita nanti bisa lolos. Itu yang membuat hidup kita akan bisa menjadi mempelai Kristus. Firman itu ada di mulutmu dan firman itu ada di hatimu. Kalau Maria mengandung Yesus, tapi Roma 10 ayat berapa itu coba dicari. Itu harus ada di kandungan kita, itu harus ada di hati kita. Itu harus kita miliki. Firman itu akan terus berada di dalam hidup kita. Supaya nanti kita keluar dari keluhan, dari kesukaran. Kita masuk satu pesta yang besar. Roma pasal 10, sebutkan ayatnya. Ayat 8. Silakan. Demikian, tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Lanjut. Itulah firman iman yang kami beritakan. Iya. Jadi ini isi kandungan kita. Firman. Ya, firman pengajaran. Itu yang harus ada di hati kita. Ya, jangan isi hati kita ini dengan yang lain-lain, saudara-saudara. Nanti kalau di Tagut Perjanjian itu ada 3 isinya. Ada 2 loh batu, ada buli-buli emas, ada tongkat Harun. Sampai itu nanti isinya, saudara-saudara. Tapi sekarang gereja Tuhan harus firman itu ada di hatinya. Itu ada di mulutnya. Firman iman, firman iman, firman iman. Yang kedua, apalagi yang ada di dalam hidup kita? Roh Kudus berdiam di dalam hidupmu. 1 Korintus berkata, Roh Kudus itu berdiam, tinggal. Kalau bagi Maria, Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. 1 Korintus 6, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 6. Ya, 1 Korintus pasal 6, silakan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Iya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Iya. Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Firman tinggal di hatimu, ada di hatimu. Roh Kudus itu diam di hati kita. Itu kandungan kita. Itu yang harus kita miliki. Ada lagi yang ketiga, kasih Allah itu harus diam di dalam hidup kita. Ya, kalau Maria ada kasih Allah, saudara-saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16. Ini isi kandungan kita. Ini isi dikandung oleh gereja Tuhan. Dan itu yang membuat damai sejahtera. Silakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Silakan. Demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Betul, silakan lanjut. Allah adalah kasih. Iya. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, siapa yang tetap di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah. Terus, dan Allah di dalam dia. Iya, Allah di dalam kita. Iya. Jadi saudara-saudara, isi kandungan kita sekarang ini gereja Tuhan itu ada firman, ada Roh Kudus, dan ada kasih Allah. Inilah membuat kita bisa memiliki damai sejahtera untuk selalu memerintah kita. Situasi boleh berubah-ubah. Keadaan banyak, keadaan yang tidak enak. Ya, keadaan bisa seperti pengalaman Maria dan Yusuf. Banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang gak enak, banyak hal yang gak sesuai dengan hati kita. Tapi kalau kita mengandung, gereja Tuhan mengandung, ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih Allah, dia bisa kuat, saudara-saudara. Ya, nah itulah sebabnya, makanya di ayat ini tadi dibilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Terlebih kita menghadapi akhir zaman.
apa yang ada di akhir zaman. Wahyu berkata manusia akan makin jahat, yang jahat makin jahat. Gimana sikap kita menghadapi orang-orang semakin jahat? Apa kita ikut jahat? Seperti orang bilang, kalau kau jahat aku lebih jahat dari kau. Itulah kalau nggak ada firman, kalau nggak ada Roh Kudus, kalau nggak ada kasih Allah. Selalu ingin membalas, ya, selalu ingin membalas. Itulah yang terjadi. Tapi karena kita diperintah oleh damai sejahtera dari Allah, biar manusia semakin jahat. Gimana cara mengalahkan kejahatan? Roma berapa itu disebutkan? Ya, Roma 12. Gimana supaya kejahatan kalah? Kita tidak balas, kau jahat aku lebih jahat. Kau tipu aku lebih menipu kau. Kau kasar ngomongmu lebih kasar lagi ngomongku. Kau benci aku lebih benci lagi kepadamu. Gak pernah menang kita terhadap kejahatan. Gak pernah kalah kejahatan. Tapi karena ada damai sejahtera yang memerintah dalam hidup kita, biar orang jahat, kejahatan itu pasti kalah aku bikin. Gimana caranya? Ya, berapa tadi Pak Mangunso? Roma 12 ayat 21. Iya, kita baca ini saudara-saudara. Itu karena kita memiliki damai sejahtera yang memerintah kita. Kalau enggak sekarang manusia semakin jahat di pekerjaan kita, di tetangga kita, di mana-mana. Enggak bisa kita pungkiri, enggak bisa kita bilang Tuhan janganlah tetanggaku jahat-jahat, janganlah temanku jahat-jahat. Seizin Tuhan banyak kita hadapi supaya terbukti damai sejahtera Kristus itu memerintah hidup kita. Supaya terbukti kita mengandung ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Kalahkan kejahatan. Sampai dicatat Tuhan, berapa banyak sudah kita kalahkan kejahatan, saudara-saudara. Kita bisa mengalahkan kejahatan. Ya, silakan Pak Mangunso ulangi sekali lagi. Demikian Roma 12 ayat 21. Iya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Terus, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. iya. Gimana kita? Kalahkah kita dengan kejahatan? Kapan kita kalah dengan kejahatan? Orang benci lebih benci lagi kita. Kalah kita. Orang jahat lebih jahat lagi kita. Kalah kita, saudara-saudara. Orang menipu lebih menipu lagi kita. Kalah kita. Karena kita nggak mau damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, pasti kita menang. Sampai Tuhan hitung berapa kali kita sudah kalahkan kejahatan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara kerja di lingkungan kita dimanapun saudara kerja, ambil dulu niat. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku. Ada firman dalam hidupku, ada Roh Kudus dalam hidupku, ada kasih Allah dalam hidupku. Kali ini kejahatanmu akan bisa kukalahkan. Jadi betul-betul kita saudara-saudara, ya, kejahatan apa saja. Anak-anak kita di sekolah, saudara di pekerjaan saudara bisnis di kantor, kami hamba Tuhan, ya, sampai terbukti dia jahat, tapi satu saat kita kalahkan kejahatannya. Wah, kalau saya jadi hamba Tuhan sudah cukup banyak saya menang menghadapi orang-orang jahat, saudara-saudara. Seperti Kristus menang menghadapi orang jahat. Berkali-kali dia mau dilempari, dibilang dia jahat, dibilang kerasukan setan, ku kenal orang tuamu, terus mengalami. Tapi damai sejahtera yang membuat kita bisa mengalahkan kejahatan. Ya, dulu tetangga-tetangga kami ini hebat-hebat, saudara-saudara. Ya, ini tetangga saya ini, tapi sudah almarhum. Ya, sebelah sini juga almarhum. Ya, heran-heran kita semua dulu. Tapi kalah juga, saudara-saudara. Ya, berulang-ulang dulu mau dilempari batu. Ya, tapi puji Tuhan, saudara-saudara, kejahatan itu dikalahkan. Sekali lagi ulangi Pak Mangunso ayat itu tadi. Demikian, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Iya. tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya.
Dulu tetangga kami ini tidak terlalu enak sama saya, tapi begitu pingsan ibu itu tidak ada yang mau mengangkat ke mobil. Saya angkat ke mobilnya, mulai bapak itu Pak Pendeta. Ada tetangga saya juga di sana. Anaknya bawa sepeda motor belajar, masuk ke parit. Saya melihat di mata saya, angkat langsung. Bapak itu langsung mulai dari situ. Ya, tetangga-tetangga saya ini sekarang sudah diganti-ganti Tuhan semua. Cara satu-satunya untuk mengalahkan kejahatan, karena damai sejahtera Kristus memerintah hidup kita. Berikan kebaikan, berikan kebaikan, sampai orang jahat nanti mengaku Bapak ini baik. Satu saat mau dilempari tetangga saya bilang, jangan macam-macam dengan Pak Pendeta itu. Lawan dulu saya, hadapi saya. Ini tetangga, tunjukkan kebaikan. Tunjukkan kebaikan. Itulah karena damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Ya, semua orang di akhir zaman berkata, manusia jahat makin jahat, orang cemar makin cemar. Kenapa kita tunjukkan kebaikan? Karena damai sejahtera Kristus itu memerintah hati kita. Ya, kalahkan dia dengan kebaikan, saudara-saudara. Tidak usah balas. Pembalasan itu hak Tuhan. Coba di atas mungkin tadi Pak Mamuso, ayat 19. Demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jangan ada niat kita membalas yang jahat. Itu hebatnya kalau sudah damai sejahtera Kristus memerintah. Jangan ada dengan kebaikan. Selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Sampai satu saat kita diakui dia benar-benar baik. Ya. Kasih damai sejahtera itu memerintah hidup kita. Ya, persis seperti yang dialami oleh Maria dan di Bethlehem. Betapa kejamnya orang di situ. Kok nggak ada yang bisa mengatakan, lalu dia mau melahirkan, udahlah aku aja minggir ke sini, udah kasihan nanti bayinya. Manusia makin jahat, makin jahat. Sampai hati bilang nggak ada tempat lagi. Ya daripada kedinginan, daripada kehujanan, udahlah masuk di kandang saja. Nggak ada tempat di palungan, saudara-saudara. Nggak ada seorang iba, aduh kasihan kali lah. Udahlah inilah pakailah ini. Tapi damai sejahtera itu yang menguasai. Dan hasilnya sangat luar biasa loh saudara-saudara. Sejak Maria mengandung Yesus, ya mau berangkat lagi ke Bethlehem. Sudah sampai di Bethlehem, perlakuan orang gak seperti yang diharapkan. Situasi gak enak, saudara-saudara. Menghadapi Herodes lagi. Itulah situasi yang kita hadapi. Tapi saudara-saudara, miliki damai sejahtera itu. Kadang-kadang kita bilang apa perlakuan orang, udah tanggung jawabnya itu. Saya sebagai hamba Tuhan banyak alami. Banyak teman juga bilang, kadang di telepon saya, om begini-begini om. Sudah, biarin, perbuatannya dia bertanggung jawab. Perkataannya dia bertanggung jawab. Gak usah terlalu usil kita, aduh tegurlah, periksa ini, gak usah. Jaga damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita kan kadang terpancing, ada masalah, kita sok jagoan, ya, gak usah. Damai sejahtera. Kalau mau selesaikan dari damai sejahtera, kalau nggak sanggup kita, saudara-saudara. Damai sejahtera memerintah hidup kita. Mulai dari Yesus ada di hati kita, mulai Maria mengandung Yesus, mulai firman Roh Kudus dan kasih Allah ada dalam hidup kita. Miliki damai sejahtera. Yang kedua, menghadapi situasi yang tidak enak, seperti Maria di Bethlehem. Ya, nggak enak, semua orang kayaknya nggak layak. Maria ini dikucilkan, nggak tahu tak berita dari mana, makanya nggak layak, kayak nggak layak punya tempat. Tapi jaga damai sejahtera ketika kita direndahkan orang, kita ditolak. Ya, bukan karena dosanya, bukan karena yang salah.
Kayaknya keluarga nggak mengakui, aduh ini keluarga Daud, nggak ada tempat. Itu pun kita harus miliki. Saya harus damai sejahtera. Ya, untuk apa lu saudara-saudara? Untuk apa kita damai sejahtera kalau kita hidup dengan damai sejahtera? Coba kita lihat kembali pengalaman Yusuf dan Maria. Mereka nggak punya apa-apa. Pertama, nikah mereka utuh. Yusuf tidak menceraikan dia karena damai sejahtera. Langsung Tuhan bilang sama Yusuf, jangan ceraikan dia. Walaupun sudah ada niatnya, diam-diam mau menceraikan. Tapi Tuhan berkata, jangan ceraikan dia. Karena yang dikandung itu dari Roh Kudus. Rumah tangganya rumah tangga yang utuh. Bersatu. Satu tubuh mereka. Bersatu, tidak ada perceraian. Kenapa? Damai sejahtera. Sama kita. Damai sejahtera yang kita miliki. Mungkin kalau ada niat-niat yang tidak baik, jadi selalu kita pegang. Kalau ada firman Allah, ada Roh Kudus, ada kasih Allah, damai sejahtera memerintah, patah semua niat-niat orang yang gak baik itu. Tadi kan Yusuf ada niatnya mau menceraikan diam-diam. Kan sudah niat dia mengandung. Oh, ada niatku untuk menceraikan dia diam-diam. Tapi karena ada diperintah Maria, ada damai sejahtera, Yusuf tidak bisa menceraikan. Nikah mereka utuh, rumah tangga mereka utuh. Yang kedua, kalau ada damai sejahtera, kebutuhan-kebutuhan kita Tuhan sediakan. Nanti di Wahyu sama saudara-saudara. Ya, gereja Tuhan disingkirkan. Ya, kita tidak dianiaya, tapi kita disingkirkan. Dibawa oleh Tuhan kita ke padang belantara. Di sana kita dipelihara oleh Tuhan. Kuncinya damai sejahtera. Ya, pemeliharaan Tuhan cukup. Kalau kepada Maria dan Yusuf Tuhan suruh orang Majus, Matius pasal yang keempat. Coba Pak Mahmud saya ulang dulu sedikit itu. Tuhan suruh orang Majus, ya, untuk memberikan persembahan mereka, membuka harta benda mereka. Ya, supaya mereka akan pergi ke Mesir, tidak dibunuh oleh Herodes, saudara-saudara. Silakan Pak langsung ayat berapa ini? Matius 2 ayat 11. Iya, Matius 2 ayat 11, silakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Iya. Datang dulu orang-orang Majus memberikan persembahan. Setelah itu mereka lari ke Mesir dengan biaya yang cukup banyak, saudara-saudara. Di Mesir nanti sampai mati Herodes baru pulang mereka lagi. Berapa tahun, saudara-saudara? Yusuf hanya tukang kayu. Ya, gimana penghasilan mereka? Dari mana hidup mereka? Kuncinya damai sejahtera. Coba dilanjutkan ayat yang ke-13. Ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Iya. Setelah ada emas, ada mur, ada kemenyan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, sudah punya sesuatu, saudara-saudara. Tuhan katakan, ayo berangkat ke Mesir. Saya kadang-kadang kalau kita hidup damai sejahtera, yang gak kita pikirkan pun Tuhan pikirkan bagi kita. Yusuf dan Maria gak bisa pikirkan kalau ke Mesir nanti biaya dari mana. Tapi karena hidup damai sejahtera, sebelum kita pikirkan, Tuhan sudah lebih dahulu memikirkan kepada kita. Ya, sebelum terjadi pembunuhan sudah keluar mereka ke Mesir. Karena Tuhan mau pikirkan kalau nggak ke Mesir nanti Tuhan Yesus dibunuh. Tuhan suruh orang Majus. Saudara banyaknya, kalau saya selalu bilang ini, kalau saudara mau berhasil usaha saudara, damai sejahtera. Anak-anak lalu saya bilangi, damai sejahtera. Berangkat kemanapun damai sejahtera dulu. Saudara yang jualan, saudara yang kerja di kantor, anak-anak kita sekolah. Jangan berangkat sampai damai sejahtera, rugi kita. Gagal kita. Tapi kalau kita berangkat dari damai sejahtera,
Ada saja orang yang baik hati. Ya, karena Maria damai sejahtera dan Yusuf, ada saja orang maju diperintahkan oleh Tuhan, ayo bawa persembahan, buka harta bendamu. Di masa-masa sukar hari-hari ini, karena kita berada di hari terakhir. Kalau saudara sukses, saudara mau berhasil di usaha saudara, di pekerjaan kita, di nikah, rumah tangga kita, di masa depan kita, hiduplah kita diperintah oleh damai sejahtera dari Kristus. Di sekolah, usahakan damai sejahtera. Jangan anggap semua sainganmu. Jangan anggap semua menyusahkan hidupmu. Biarin. Orang bisa ngomong apa saja, orang bisa mengatakan saja. Jaga damai sejahtera. Kalau damai sejahtera pasti berhasil. Makanya perlawanan kita hebat. Kenapa banyak orang gagal? Karena iblis mau mengambil damai sejahtera dari manusia. Kenapa Adam gagal waktu itu? Diusir oleh Tuhan. Karena dia nggak damai sejahtera lagi dengan Tuhan. Dia takut dengan Tuhan. Gagal. Kunci keberhasilan kita, keberhasilan dalam nikah kita, pekerjaan kita, masa depan kita, hiduplah kita diperintah oleh damai sejahtera. Ya, saat ekonomi kita tidak baik, kayaknya banyak saingan, kayaknya modal kita nggak punya, ayo damai sejahtera. Sebelum berangkat kemanapun, Tuhan, hari ini aku berangkat dengan damai sejahtera. Ya, memerintah damai, itu kata memerintah, itu motornya, itu penggeraknya. Bergerak kita apa saja, mau bergerak, mau sekolah, mau kerja, mau melayani Tuhan, apapun pergerakan kita diperintah oleh damai sejahtera dari Kristus. Kalau damai sejahtera ini memerintah hati kita, hasilnya seperti Yusuf dan Maria, utuh rumah tangganya. Hasilnya berkat-berkatnya Tuhan perintahkan. Kan masih ingat Mazmur 133, ya, orang yang hidup dengan rukun bersaudara, kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Coba dicari dulu saudara. Jadi gak payah kita hidup ini mulai damai sejahtera, rukun. Kalau kita rukun diperintah damai sejahtera, Tuhan akan perintahkan berkatnya sampai hidup kekal. Makanya Mazmur 133 itu Mazmur yang sangat bagus sekali, karena diperintah oleh damai sejahtera. Coba kita temukan saudara-saudara. Silakan. Demikian. Iya. Mazmur 133 dimulai ayat 1. Iya. Persaudaraan yang rukun. Iya. Nyanyian jarak Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Baik dan indah. Terus apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Iya, diam dengan damai sejahtera. Coba, kalau kita diam dengan damai sejahtera, kita diperintah oleh damai sejahtera, hidup kita baik dan indah. Tapi sebaliknya, coba suami istri gak rukun, berantem terus, habis biaya. Ya, coba kalau suami istri, kita ingat gitu masa-masa kita, kadang-kadang baru menikah, ya satu perkataan istri langsung di hati kita panggil, langsung melebar kemana-mana. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa tidur, makan pun tak suka. Bayanganlah hebat-hebat, saudara-saudara. Makanya disebutkan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, diperintah dengan damai sejahtera, baik dan indah. Lanjut. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Perhatikan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Iya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan utuh selama-lamanya. Iya. Jadi kalau kita diperintah oleh damai sejahtera dari Kristus, pertama hidup kita indah dan baik. Indah dan baik. Dan itu kita imani, indah dan baik. Yang kedua, kepada kita lah diperintahkan Tuhan berkat. Dan itu kita imani, saudara-saudara. Ya, di pekerjaan kita Tuhan perintahkan berkatnya. Gak nyangka-nyangka kok bisa untung aku ya. Aduh, bisa kok ada berkat begini. Saya kadang-kadang hamba Tuhan, tiba-tiba disalam, om ini ada berkat. Gak nyangka-nyangka, saudara-saudara. Oh iya, uang apa? Udahlah om, rasa syukur sudah sampai sekarang.
Ya, kadang-kadang yang kita pikir mungkin dari sana nanti ada berkahnya, enggak. Yang enggak kita sangka-sangka yang bisa banyak. Karena Tuhan perintahkan berkatnya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya sampai kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Makanya ayat ini bilang gak tanggung-tanggung, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nikah kita utuh, berkat kita berlimpah, sampai kepada kehidupan yang kekal ada dalam hidup kita. Kunci keberhasilan di hari terakhir. Karena gereja Tuhan juga sedang mengandung. Banyak kesakitan, banyak kesukaran. Sementara iblis selalu menunggu, sungguh menanti kapan anaknya lahir akan ditelan. Kita hidup sangat mencekam. Tapi iblis akan kalah kejahatan dengan kebaikan. Dan begitu lahir anak itu, perempuan ini diangkat oleh Tuhan ke padang gurun, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini, di akhir dari penyampaian ini, saudara-saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kenapa? Karena ada firman dalam hidupmu, ada Roh Kudus dalam hidupmu, ada kasih Allah dalam hidupmu. Ya, orang jahat di sekitar kita ada, karena ayat membilang di akhir zaman manusia akan semakin jahat, bertambah jahat. Orang cemar akan cemar. Tapi karena ada damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, kita tidak kalah dengan kejahatan. Kita bisa kalahkan kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Sampai Tuhan bisa catat berapa banyak kejahatan kita kalahkan karena kebaikan kita. Setiap kebaikan yang kita taburkan, pasti kita tuai dengan kebaikan. Setiap kita melakukan kejahatan akan ditimpa oleh kejahatan. Tapi karena damai sejahtera memerintah kita, tak ada niat kita untuk berbuat jahat. Niat kita selalu berbuat baik, dan berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, indahlah hidup kita, baiklah hidup kita. Berkat akan diperintahkan kepada kita, sampai kehidupan yang kekal diperintahkan bagi kita. Situasi bisa berubah kayak Maria, bisa nggak ada tempat, bisa ditolak. Di Bethlehem dia ditolak kayak nggak layak. Tapi tetap jaga damai sejahtera. Apapun situasi kita yang tidak enak, apapun situasi yang merasakan tidak enak dalam hidup kita, kuasai dirimu dengan damai sejahtera dari Kristus. Kita berada mendalam kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan tinggalkan bagi kita bukan harta. Aku meninggalkan kepadamu damai sejahtera. Kenapa amat penting damai sejahtera ini? Karena Tuhan tahu ketika saudara memiliki damai sejahtera, saudara akan memiliki keberhasilan. Ketika saudara memiliki damai sejahtera, saudara akan sehat-sehat, saudara akan keberkatan. Damai sejahtera itu paling berharga. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Damai sejahteraku kutinggalkan. Supaya apa? Supaya masuk kita nanti ke kota damai sejahtera. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai. Setelah itu masuk kita ke Yerusalem, kota damai sejahtera. Siang hari ini Tuhan memberkati kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah kita, sampai Tuhan datang mengangkat kita, membawa kita ke tempat pengasingan itu, masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan, kita datang menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bila aku renungkan kasih setiamu, kita naikkan pujian ini. Kasih Tuhan yang begitu hebat. Sungguhlah engkau menolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku berserah memuji, jiwaku bersorak memuji engkau. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Sungguh dia baik bagi kita semuanya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita, rasa syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Biar damai sejahtera Kristus memerintah. Haleluya. Terima kasih.
Katakan kita kasih setia, kasih setiamu biar bibirku tanpa perkataan, hanya tanpa perkataan. Kita ada di penghujung tahun ini. Kasih setia Tuhan sudah cukup besar bagi kita. Kasih setia Tuhan memelihara, melindungi, membela kita. Kita hidup dari damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus memerintah hidup kita. Kita rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal kami melihat kasih. Damai sejahtera itu yang kami butuhkan Tuhan. Tanpa perkataan, mungkin hidup kita seperti Maria ditolak, tidak dihargai, direndahkan, tapi tetap jaga dan bersejahtera. Kita berada di hari-hari terakhir ini. Banyak kejahatan di sekitar kita. Kita tidak kalah, kita menang mengatasinya. Setiap kita serukan kepada Tuhan.
Biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah di kami, supaya kami menjadi satu tubuh. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Kami menghadapi manusia-manusia, orang jahat makin jahat, orang cemar makin cemar. Tapi kami tidak pernah kalah dengan kejahatan itu. Kami menang ya Tuhan, karena ada firman, ada roh Tuhan, ada kasih Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur. Biarlah kami, terutama di hari-hari terakhir ini, kami menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Banyak situasi yang kami hadapi tidak enak bagi diri kami, tapi kami belajar menguasai diri kami, hidup di dalam damai sejahtera dari Kristus. Kami bersyukur semua masalah kami letakkan di tangan Tuhan. Yang buruk akan menjadi baik, yang sakit akan menjadi sehat. Semua keadaan-keadaan kami sanggup Engkau ubahkan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini mungkin saudara datang, ada masalah yang saudara hadapi. Tapi ingat firman tadi berkata, damai sejahtera memerintah hatimu. Ada pergumulanmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Biar damai sejahtera itu memerintah dalam hidupmu. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Seringkali kami masih kalah dengan kejahatan. Seringkali kami masih sama-sama dengan orang jahat. Tapi firman-Mu berkata hari ini, damai sejahtera Kristus itu memerintah kami. Kalau damai sejahtera Kristus itu memerintah hidup kami, hidup kami menjadi baik, hidup kami jadi indah. Kepada kamilah Engkau perintahkan berkah sampai hidup kekal selama-lamanya. Engkau melihat tangan-tangan terangkat ini Tuhan. Taruhlah mereka di dalam damai sejahtera. Memiliki harta yang besar, damai sejahtera Engkau tinggalkan. Damai sejahtera itu kami miliki ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tenang, kami bahagia. Karena damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara.